Halo, tes tes. Halo, cek cek. Suara saya putus-putus semuanya, teman-teman. Halo, tidak ya. Nah, kalau misalnya suaranya terputus di salah satu, berarti koneksinya teman-teman ya. Maksudnya koneksinya yang terputus. Tapi kalau misalkan terputus semuanya, berarti koneksi saya, teman-teman. Gitu ya. Jadi karena yang lain lancar, saya rasa tidak ada masalah dengan koneksi saya. Baik, teman-teman, kita mulai ya. Oke, jadi kita lanjutkan materi structure kita. Hari ini kita ada di chapter keempat, teman-teman. Dan di chapter keempat ini nanti kita akan belajar tentang bentuk kalimat yang agak nyeleneh atau agak unik ya. Namanya adalah inversion. Jadi sebelumnya kita sudah belajar kalau kalimat itu kan urutannya harusnya subjek dulu baru predikat, ya kan? Nah, tapi kalau hari ini kita akan belajar bentuk kalimat yang agak nyeleneh namanya inversi. Jadi inversi itu apa? Inversi itu adalah pembalikan posisi kalimat, teman-teman, ya, atau kalimat yang umumnya atau awalnya itu subjek predikat, kalau diinversi itu dibalik, jadi predikat dulu baru subjek, atau ada bagian dari subjek, ada bagian dari predikat yang pindah sebelumnya subjek, seperti itu. Nah, sebenarnya inversi ini dalam bahasa Inggris cukup umum ya, teman-teman, atau cukup wajar, yaitu ketika kita mendengarkan orang Inggris bertanya dalam bahasa Inggris, itu pasti mereka menggunakan inversi ini 90% ya. Sebelum 90% itu bentuk kalimat tanya dalam bahasa Inggris itu susunannya inversi atau dibalik, teman-teman. Nah, jadi contohnya misalnya saya punya kalimat positif berbunyi Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Nah, kalau diartikan Lucas Pacioli adalah bapak akuntansi dan pembukuan. Nah, nanti caranya membuat kalimat positif ini menjadi kalimat tanya, is-nya, teman-teman, itu kita pindah langsung di sebelumnya subjek. Jadinya, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Terus ditutup pakai tanda tanya. Nanti kalau diartikan, apakah Lucas Pacioli itu bapak akuntansi dan pembukuan? Seperti itu ya. Nah, jadi cara menginversi itu kita lihat predikatnya, teman-teman. Kalau predikatnya itu hanya berupa to be saja, ya, maka cukup kita pindah saja to be-nya itu ke sebelumnya subjek, gitu ya, teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf, teman-teman, karena memang di tempat saya ini hujannya agak deras ya. Jadi mungkin kalau suara saya kurang jelas, tolong saya dikasih tahu gitu ya. Nah, kita ke contoh kedua. Nah, jadi saya ulangi lagi. Kalau predikatnya berupa is, langsung dipindah sebelumnya subjek. Pokoknya predikatnya hanya berupa to be saja, langsung pindah sebelumnya subjek ya, teman-teman. Nah, tapi kalau predikatnya berupa kata kerja yang punya arti dan dia tunggal, kata kerja tunggal gitu ya. Maksudnya kata kerja tunggal itu adalah kata kerja yang tidak menggunakan auxiliary, teman-teman. Jadi contohnya di sini invented dia verb 2 ya, karena punya objek ya kan? Masih ingat kemarin ya? Nah, jadi ini verb 2, teman-teman. Apalagi invent itu artinya menemukan. Dia adalah kata kerja yang butuh objek. Nah, untuk menginversinya, kita tidak bisa langsung mengganti atau menaruh invented ini di sebelumnya subjek. Ya, kenapa? Karena invented ini butuh objek. Kalau langsung kita pindah sebelumnya subjek, subjeknya akan berubah jadi objek, teman-teman. Jadi kata benda apapun yang jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek, itu objek, bukan subjek. Nah, jadi cara menginversinya, kita harus pisahkan auxiliary dari dalamnya. Jadi sebenarnya di dalamnya verb 2, di dalamnya verb 1, dan verb SIS, ini yang saya sebut dengan kata kerja tunggal ya, teman-teman. Maksudnya tidak pakai auxiliary gitu. Nah, itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary-nya. Nah, kalau verb 2, itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary did, yang mana dia lebur dengan verb 1, teman-teman. Nah, verb 1 itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary do, yang dia lebur dengan verb 1 juga. Verb SES itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary does. Dia lebur dengan verb 1 juga. Nah, nanti yang mau dipindah di depan sendiri itu bukan inventnya, bukan inventednya, tapi do, does, atau did-nya saja. Gitu ya. Nah, jadi kalimat ini kalau mau dijadikan kalimat tanya, jadinya, did Louis Braille invent Braille? System of reading and writing for the blind. Jadi apakah Louis Braille itu yang menemukan Braille? Sistem membaca dan menulis untuk tunanetra seperti itu. Jadi yang dipindah sebelumnya subjek adalah auxiliary do das did-nya. Ya, karena invent termasuk kata kerja yang butuh objek seperti itu.
Nah, kemudian yang terakhir, kalau predikatnya memang sudah berupa auxiliary verb, jadi sudah terpisah, contohnya adalah the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Nah, nanti kalau mau kita inversi, teman-teman, atau kalau kita mau balik subjek predikatnya ya, cukup auxiliary yang paling depan. Jadi cukup satu auxiliary saja. Nah, karena kebetulan di sini cuma ada satu auxiliary, ya sudah berarti was-nya itu aja yang kita pindah di sebelumnya subjek. Tapi kalau misalkan nanti panjang ya auxiliary-nya, teman-teman, yang bisa dipindah sebelum subjek cukup satu saja, yaitu auxiliary yang paling depan. Gitu ya. Jadi ini kalau mau dijadikan kalimat tanya, jadinya was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Ditutup pakai tanda tanya. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini adalah caranya kita menginversi. Tergantung predikatnya. Kalau predikatnya to be saja, langsung kita pindah sebelumnya subjek, tidak apa-apa. Kalau predikatnya berupa kata kerja tunggal yang tidak pakai auxiliary, dan dia terutama termasuk yang kata kerja butuh objek, nggak bisa kita langsung pindah sebelumnya subjek. Yang dipindahkan adalah do, does, atau did-nya. Gitu ya. Nah, kalau predikatnya memang sudah berupa auxiliary verb, maka yang dipindah sebelumnya subjek adalah auxiliary yang paling depan atau auxiliary yang pertama. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sayangnya teman-teman, di soal structure TOEFL, teman-teman tidak akan pernah menemukan soal yang berakhiran tanda tanya. Pasti tandanya titik. Jadi bisa disimpulkan, inversi jenis kalimat tanya ini tidak keluar di soal structure TOEFL. Gitu ya. Nah, tapi cara menginversi semua sama, teman-teman. Caranya tergantung predikat tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, inversi jenis apa aja yang keluar di soal structure TOEFL? Nah, jadi ada 5 penanda kapan kita menginversi atau membalik subjek predikat menjadi predikat subjek, teman-teman. Oke. Yang pertama ketika ada there, artinya ada biasanya ya, atau di sana juga bisa. Kemudian adverb of place, keterangan tempat. Negative adverb, keterangan yang maknanya negatif. Komparatif, perbandingan. Verb ing atau verb 3 atau istilahnya di grammar adalah participle. Nah, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Kita bahas dulu penanda pertama, yaitu there. Jadi sebenarnya there ini adalah keterangan tempat, artinya di sana, teman-teman. Gitu ya. Nah, contohnya keterangan tempat itu diletakkan di belakang kalimat atau di akhir kalimat. Contohnya adalah a big alligator lives there. Seekor aligator besar hidup di sana. Gitu ya. Nah, tapi ketika there ini kita pindah di paling depan, terus nggak dikasih koma setelahnya, maka subjeknya dan predikatnya kita inversi. Gitu ya. Jadinya, there lives a big alligator. Nah, itu predikatnya adalah lives ya, teman-teman. Subjeknya adalah a big alligator. Nah, kenapa dibalik? Mohon maaf, teman-teman, ada sedikit gangguan koneksi ya. Jadi saya ulangi lagi. Nah, kenapa di sini predikat dan subjeknya dibalik jadi predikat subjek? Karena ada penanda inversi nomor 1, yaitu there yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Gitu ya. Nah, tapi ada pengecualian, teman-teman, untuk penggunaan there ini yang diinversi ini ya. Pengecualiannya adalah ketika subjeknya itu berupa I, you, they, we, he, she, atau it, maka inversi ini tidak berlaku walaupun ada there di paling depan dan gak ada koma setelahnya. Gitu ya. Contoh teman-teman. I work there. Saya bekerja di sana. Nah, ketika there kita pindah ke depan sendiri tanpa ada koma setelahnya, urutannya tetap. Jadi, there I work. Nah, karena ini sebuah pengecualian ya. Jadi tergantung subjeknya juga, teman-teman. Oke, kalau subjeknya berupa subjek pronoun atau I, you, they, we, she, it, maka tidak perlu diinversi. Gitu ya. Kemudian penanda inversi kedua adalah keterangan tempat atau adverb of place. Jadi keterangan tempat itu sama kayak there tadi ya. Sebenarnya umumnya tempatnya di belakang, teman-teman. Contohnya adalah a massive shark lives in that trench. Seekor hiu besar hidup di dalam palung itu. Nah, di sini ada keterangan tempat yaitu di dalam palung itu. Nah, keterangan tempat ini kalau kita pindah di sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi nomor 2. Jadi kita balik ya, urutannya predikat dulu baru subjek. Nah, jadinya in the trench lives a massive shark. Nah, di situ ada predikat dulu yaitu lives, kemudian baru subjeknya yaitu a massive shark.
Kenapa? Karena ada keterangan tempat yang dipindah di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Gitu ya, teman-teman. Dan penanda berikutnya, ini yang paling sering keluar di soal struktur TOEFL, terutama yang asli dari ITS, teman-teman. Gitu ya, yaitu negative adverb. Beberapa buku nyebutnya negative expressions. Gitu ya. Nah, maksudnya negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif itu bagaimana? Nah, contoh teman-teman. Misalnya ada kata seldom, barely, rarely, scarcely, hardly. Ini artinya sama, yaitu jarang. Mereka sinonim ya. Nah, jarang itu kalau dalam bahasa Inggris dianggap sebagai keterangan yang dianggap sebagai negatif atau maknanya itu negatif. Seperti itu, teman-teman. Nah, ketika dia tempatnya benar atau tempatnya itu di tengah-tengah kalimat atau di akhir gitu ya, maka tidak diinversi. Jadi urutannya subjek predikat. Contohnya, I seldom have lunch at work. Jadi subjek dulu I, predikatnya di setelahnya ya, have, teman-teman. Nah, tapi ketika negatif adverb ini kita pindah di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi. Jadinya, seldom do I have lunch at work. Gitu ya, jadi ada do, teman-teman, auxiliary, verbnya adalah have, nah subjeknya di tengah-tengahnya itu. Gitu ya. Nah, selain seldom, barely, rarely, scarcely, hardly, kita masih punya lagi yaitu only, in, only, for, only, dan yang lain-lain. Jadi keterangan itu kalau sebelumnya ditambahkan dengan kata only, dia menjadi negatif atau dianggap sebagai negatif. Kemudian ada little artinya jarang atau sedikit gitu ya. Never artinya tidak pernah. At no time artinya langsung. Kemudian not once artinya tidak pernah. Nah, contohnya, we can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Nah, di situ ada keterangan tempat yang dinegatifkan menggunakan kata only, teman-teman. Nah, ketika only in the Arctic ini kita pindah di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi. Jadi harus dibalik ya. Contohnya, only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Seperti itu, teman-teman. Kemudian barisan yang keempat, yang ketiga maksud saya. Contohnya ada under no circumstances sama on no condition artinya sama. Pokoknya jangan ya artinya teman-teman. In no way artinya tidak mungkin. Not only but biasanya ada also-nya. Ya, jadi not only but. Ketika but ini menghubungkan subjek predikat, berarti kan sebelumnya juga harus ada subjek predikat ya teman-teman. Nah, tapi sebelumnya subjek kok ada not only, maka subjek predikat dibalik. Oke. Kemudian ada no sooner than. Contohnya gini teman-teman. You should not open the box. Kamu tidak boleh membuka kotak itu. Nah, ini sayangnya kita pakai not ya teman-teman. Jadi kenapa saya bilang sayangnya pakai not? Not itu ketika menjelaskan predikat selalu diikuti oleh auxiliary atau tidak boleh tanpa auxiliary. Jadi notnya ini jadi satu sama auxiliary teman-teman. Nah, maksud saya gini, misalkan saya punya kalimat positif, misalnya seperti ini, I like movies. Saya suka film misalkan. Nah, teman-teman tahu kalau dinegatifkan kalimat ini jadinya bagaimana? Kalau saya mau bilang saya tidak suka film, bahasa Inggrisnya bagaimana, teman-teman? I don't like movie. Betul. That's right. I don't like movies. Nah, ada kata don't, yaitu do not kalau kita panjangkan, teman-teman. Nah, tiba-tiba ada kata do, ya kan? Padahal kalau mau bilang saya tidak suka film, yang tidak itu kan not, teman-teman. Suka kan like. Kenapa nggak I not like? Nah, alasannya adalah ketika not ini menjelaskan kata kerja di predikat, dia tidak bisa tanpa auxiliary. Dan do not itu dijadikan satu. Kalau misalkan not mau dipindah ke depan, maka maka do-nya juga harus ikut. Gitu ya. Nah, sedangkan teman-teman, ketika should not ini kita pindah ke depan, itu nanti menjadi kalimat tanya, maknanya nanti jadi berubah. Gitu ya. Nah, jadinya gini, not ini kalau kita mau pindah ke depan sendiri, kita carikan yang artinya sama, yaitu under no circumstances atau on no condition, teman-teman. Jadi ini kalau di inversi kalau kita mau inversi ya, notnya mau kita pindah ke depan tanpa koma setelahnya jadinya under no circumstances atau on no condition should you open the box. Nah, itu inversinya dari kata auxiliary should, subjeknya you, verbnya adalah open. Gitu ya, teman-teman.
Maaf sir, sinyal lagi nggak bagus di sini karena lagi hujan, makanya Zoom suka keluar sendiri. Terima kasih Miss. Miss Jenita nanti saya tulis kalau Miss masuk gitu ya. Tapi stay tune Miss, maksudnya tetap masuk dulu. Maksudnya kalau misalkan keluar mencoba masuk gitu ya, keluar masuk lagi terus gitu ya. Atau nanti boleh di chat ke saya. Takutnya saya lupa Miss, seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke barisan yang terakhir, yaitu ada nowhere, not until, no longer, dan yang terakhir ini conjunction nor, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang notice ketika di hari kedua kita belajar conjunction, ketika membahas fanboys, itu N-nya saya warnai beda, saya warnai biru, sedangkan yang lain warnanya merah. Nah, itu bukan karena saya alay ya, teman-teman, tapi memang ada penggunaan berbeda atau penggunaan khusus untuk conjunction nor ini, yang membedakan dia dengan fanboys yang lain. Gitu ya. Nah, yang membedakan apa? Jadi nor ini, conjunction nor ini ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya wajib diinversi. Nah, tapi yang bisa seperti ini hanya conjunction nor ya. Selain conjunction nor setelahnya tidak boleh diinversi, teman-teman. Gitu ya. Nah, contoh saya pakai yang not until. Ini yang paling sering keluar di soal structure TOEFL ITS, teman-teman. Nah, contohnya, not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, di situ ada auxiliary was, verb-nya adalah exposed. Nah, subjeknya adalah the Great Sphinx of Giza itu subjeknya. Gitu ya. Nah, kenapa kok diinversi? Karena ada not until bla 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 bla, terus nggak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi nomor 3. Nah, ini boleh teman-teman foto dulu boleh, di screenshot juga boleh, karena paling banyak ya teman-teman dan paling sering keluar. Silahkan boleh difoto dulu teman-teman, nanti ketika latihan boleh sambil lihat fotonya. Tapi nanti setelah kelas saya mohon untuk ditulis di catatan teman-teman ya. Karena kalau nggak ditulis, saya pastikan pasti lupa nanti, karena saya juga dulu sering kayak gitu teman-teman. Baik, saya rasa sudah ya teman-teman, sudah difoto atau sudah di screenshot. Nah, sekarang kita lanjut ke penanda nomor 4. Nah, penanda nomor 4 ini kalau di soal yang asli dari TS saya belum pernah nemu sih teman-teman. Tapi kalau di prediksi dulu waktu saya sebelum tes yang asli, kayaknya memang sering di tes yang prediksi ini keluar. Seperti itu. Makanya untuk jaga-jaga takutnya ketika teman-teman ngambil yang prediksi atau misalnya yang BUMN gitu ya. Nah, soal ini keluar. Nah, jadi more than ini teman-teman, setelahnya than itu boleh diinversi, boleh tidak. Jadi lebih bebas kalau yang nomor 4 ini. Nah, bahkan cuman diikuti benda yang dibandingkan aja juga boleh. Contohnya, Jupiter is much larger than our planet. Nah, kalau teman-teman perhatikan setelah kata than cuman diikuti benda yang lain, yaitu our planet. Gitu ya. Nah, tapi setelahnya than itu our planetnya nanti jadi subjek, diikuti predikat juga tidak masalah, teman-teman. Jadinya, Jupiter is much larger than our planet is. Ada subjek, ada predikat setelah conjunction than. Nah, setelahnya then ini kalau mau diinversi subjek predikatnya juga tidak salah. Jadinya, Jupiter is much larger than is our planet. Itu juga benar, teman-teman. Gitu ya. Jadi lebih fleksibel untuk penanda inversi nomor 4. Intinya, setelahnya then itu boleh diinversi, boleh tidak. Seperti itu. Kemudian penanda yang terakhir, ketika ada verb ing dan verb 3 yang agak panjang ya, teman-teman, dipindah sebelumnya subjek, terus nggak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi. Jadi harus diinversi. Contoh teman-teman, ini yang urut dulu ya. Himalaya is located between China and Nepal. Nah, di situ ada located sampai kata Nepal. Itu kalau mau kita pindah di sebelumnya subjek Himalaya dan nggak ada komanya, maka subjek predikat kita tukar tempatnya. Kita balik, kita inversi. Jadinya, located between China and Nepal is Himalaya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian verb ing juga sama. Contohnya, Himalaya is lying between China and Nepal. Himalaya itu berada di antara China dan Nepal. Nah, ketika lying sampai Nepal kita pindah di sebelumnya subjek, terus nggak ada koma setelahnya, maka subjek predikat kita inversi, teman-teman.
Jadinya lying between China and Nepal is Himalaya. Just like that. Gitu ya. Nah, untuk penerapan teori yang kita pelajari hari ini, berikut adalah contoh soalnya. Caranya sama ya, teman-teman. Nah, sekarang coba saya tanya teman-teman. Coba teman-teman lihat di soal, apakah ada predikat? Kalau ada, yang mana, teman-teman? Betul, tidak ada predikat, sedangkan kalimat selalu membutuhkan predikat. Jadi di sini kita harus carikan predikat ya, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan lagi ke teman-teman. Di sebelumnya titik-titik, apakah ada subjek? Kalau ada, yang mana, teman-teman? Belum ada juga ya, betul teman-teman. Ini belum ada subjeknya juga. Nah, berarti di sini kita butuh subjek dan juga predikat. Tapi teman-teman jangan langsung mencari subjek predikat. Kenapa? Karena subjek kok tempatnya hampir di akhir, ini agak mencurigakan teman-teman. Apalagi sebelumnya itu nggak ada koma sama sekali. Kalau teman-teman menemukan kasus seperti ini, teman-teman wajib cek dulu sebelumnya itu ada apa, sebelumnya subjek. Siapa tahu itu penanda inversi. Nah, kalau kita lihat di depan sendiri, itu ada on the second level of the parking lot. Itu kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkir. Nah, di lantai 2 dari tempat parkir itu keterangan tempat ya, teman-teman, menunjukkan posisi. Nah, berarti, dan setelahnya nggak ada komanya. Nah, berarti ini penanda inversi nomor 2. Maka jangan cari yang subjek predikat, teman-teman, tapi cari yang dibalik. Cari yang subjeknya di belakang, kemudian predikat dulu. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Iya, betul. Jawabannya adalah yang delta ya. Di situ ada predikat are, subjeknya adalah some empty stalls. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yang alpha kenapa salah? Alpha itu memang diawali oleh predikat. Nah, cuman tidak ada subjeknya karena empty itu artinya kosong, teman-teman. Dia adalah kata sifat dan kata sifat tidak bisa jadi subjek. Gitu ya. Sedangkan yang Charlie itu tidak dibalik subjek dulu baru predikat. Jadi nggak bisa ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang delta. Karena ada penanda inversi nomor 2 yaitu keterangan tempat yang dipindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya. Maka kita harus inversi subjek predikatnya menjadi predikat subjek. Itu ya. Jadi jawabannya yang delta teman-teman. Oke. Nice. Lanjut lagi ke contoh berikutnya. Caranya sama teman-teman. Dicari predikat dulu. Ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb ed, yaitu stopped. Nah, ini bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3 ya, teman-teman. Nah, cuman kita tidak bisa menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 menggunakan cara yang kemarin kita pelajari. Nah, kenapa kok gitu, Sir? Nah, alasannya adalah karena kata kerjanya yang dipakai adalah kata kerja stop, teman-teman. Nah, beberapa kata kerja dalam bahasa Inggris itu, salah satunya stop ini ya, memiliki dua arti ya. Contohnya stop ini bisa berarti berhenti. Kalau dia berhenti itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek atau intransitif. Oke. Nah, tapi stop juga bisa berarti menghentikan. Dia butuh objek atau transitif, teman-teman. Gitu ya. Nah, alasan itulah yang tidak bisa kita pakai, alasan itulah kenapa kita tidak bisa menggunakan cara kemarin untuk menentukan apakah ini verb 2 atau verb 3. Nah, terus cara menentukannya gimana? Nah, kita pakai aturan kedua, teman-teman. Yaitu, verb 2, teman-teman, kalau mau dijadikan predikat, tidak boleh pakai auxiliary. Sedangkan verb 3, supaya jadi predikat, kita harus tambahkan auxiliary. Kan di situ belum ada predikat ya, dan kalimat itu selalu butuh predikat, teman-teman. Gitu. Nah, jadi kita mengacu pada aturan ini. Verb 2 nggak boleh pakai auxiliary, kalau verb 3 harus dikasih auxiliary supaya bisa jadi predikat. Nah, jadi kita cek di pilihan A, B, C, D. Nanti yang kita masukkan di sini ada auxiliary-nya atau tidak. Nah, kalau kita lihat pilihan A, B, C, D, di situ yang alpha ada will be, Bravo juga ada will be, Charlie juga ada will be, Delta juga ada will be, teman-teman. Nah, ini semuanya adalah auxiliary. Nah, berarti otomatis stop di sini adalah verb 3 ya, bukan verb 2. Karena verb 2 tidak boleh pakai auxiliary. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian berarti di sini belum ada
karena ini verb 3 ya, teman-teman belum ada predikat, maka kita carikan auxiliary-nya supaya bisa jadi predikat. Subjeknya, nah di sini belum ada subjek. Oke, nah tapi kok subjek tempatnya bukan di awal kalimat, maka teman-teman harus waspada atau harus curiga. Teman-teman cek dulu, apalagi sebelumnya nggak ada koma sama sekali. Nah, kalau kita lihat di depan di situ ada kata only in. Ini adalah penanda inversi nomor 3 yang saya minta untuk teman-teman foto tadi. Ya. Nah, karena ada penanda inversi di sini, maka jangan cari yang subjek auxiliary, tapi cari yang auxiliary subjek. Tapi teman-teman harus ingat ya, auxiliary yang bisa dipindah di sebelumnya subjek hanya satu auxiliary. Nggak boleh dua, nggak boleh tiga, nggak boleh empat, dan seterusnya. Jadi hanya satu saja. Nah, berarti dari keterangan yang saya sampaikan tadi, jawabannya kira-kira yang mana, teman-teman? Nah, jawabannya adalah yang delta. Ya. Nah, di situ auxiliary-nya adalah will. Oke. Subjeknya adalah the printing presses. Nah, ada auxiliary lagi, teman-teman, yaitu be. Karena yang boleh dipindah sebelumnya subjek cukup satu auxiliary. Yang barusan saya sampaikan tadi ya. Nah, kemudian kalau ada auxiliary lagi ya ditaruh setelahnya subjek. Baru setelahnya adalah verb-nya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Alpha kenapa salah? Karena semua auxiliary-nya dipindah sebelumnya subjek. Nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo, kecuali kalau pakai there ya. Kalau pakai there, dia pakai to be, nggak apa-apa, teman-teman. There will be, there has been, itu boleh. There have been, nggak apa-apa. Oke? Nggak apa-apa kalau pakai there, tapi di situ dia tidak pakai there. Oke, jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo di situ tidak diinversi ya, nggak bisa teman-teman. Kita butuhnya yang inversi. Kalau yang Charlie ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu dan tidak diinversi, tidak bisa. Nah, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, only in extremely dangerous situations will the printing presses be stopped. Seperti itu. Nanti kalau diartikan, hanya dalam keadaan yang berbahaya saja mesin cetak itu akan dihentikan. Gitu ya, teman-teman. Mr. P, bagaimana kalau di pilihan gandanya tidak semua memunculkan auxiliary? Ada yang auxiliary, ada yang tidak. Nah, kalau misalkan ada auxiliary, ada tidak, maka teman-teman harus lihat susunannya. Tapi intinya karena di sini ada penanda inversi ya, teman-teman. Misalkan kalau nggak ada auxiliary, berarti ini verb 2. Berarti nggak bisa, teman-teman. Ya, karena teman-teman masih ingat, kalau verb 2 mau diinversi, contohnya gini. Saya kemarin makan pizza misalnya. Contoh aja ya, teman-teman. I ate pizza yesterday. Nah, nanti kalau mau kita inversi, lebih gampangnya yang di kalimat tanya ya. It ini harus kita pisahkan auxiliary-nya. Karena it di sini butuh objek, teman-teman. Gitu ya. Nah, cara memisahkan auxiliary-nya harus ada did-nya. Did I kembali ke verb 1, eat pizza yesterday. Tanda tanya. Karena verb 2 kalau mau diinversi ya harus dipisah auxiliary-nya. Jadi pasti ada auxiliary-nya, teman-teman. Gitu ya. Atau kalau ini verb 3 kan nggak mungkin, teman-teman. Ini penanda inversi tapi verb 2-nya tidak diinversikan, nggak bisa. Nah, pasti ini verb 3 dengan cara itu juga bisa. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di pilihan ganda ada yang tidak pakai auxiliary, jangan dijawab. Jangan dipilih maksudnya. Oke, karena pasti di situ membutuhkan auxiliary yang menunjukkan inversi. Seperti itu, teman-teman. Dapat ya? Kita lanjut, teman-teman, ke contoh yang terakhir. Nah, ini adalah lawan dari inversi. Kalau teman-teman menemukan kelas kata ini, jangan diinversi. Nah, kelas kata apa yang saya maksud? Teman-teman tahu Y ini kelas kata apa? Masih ingat? Kalau ada 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL, kita anggap itu sebagai conjunction. Betul. Nah, kalau teman-teman menemukan ada conjunction, setelahnya jangan diinversi. Jadi harus urut subjek dulu baru predikat, teman-teman. Kecuali satu conjunction ya, yaitu nor. Kalau conjunction nor menghubungkan dua subjek, dua predikat, maka urutannya diinversi. Tapi selain conjunction nor jangan diinversi, harus urut. Seperti itu. Oke. Nah, berarti karena di sini ada conjunction, teman-teman cari subjek dan predikat yang jangan diinversi. Berarti jawabannya ya betul. Jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it.
pengacara tersebut menanyai kliennya kenapa dia melakukan itu. Seperti itu. Yang alpha tidak bisa ya teman-teman karena nanti menjadi kalimat tanya. Kalau kita bilang why did he do it, itu menjadi kalimat tanya. Sedangkan di soal structure TOEFL tidak ada yang menggunakan tanda tanya, pasti tandanya titik. Jadi kalau menemukan 5W1H jangan diikuti inversi. Oke. Kalau yang Bravo ini juga diinversi. Yang Delta tidak ada subjeknya. Seperti itu. Nah, sekarang oke, mungkin sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman, adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu? Silakan. Aman ya sepertinya. Atau kita coba ke latihan soal buat teman-teman. Seperti biasa, jangan takut salah, teman-teman. Dicoba dulu waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan ada jawaban alfa, ada juga delta, dan juga Charlie. Kita cek bersama, seperti biasa dicari predikatnya dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat ya. Nah, di sebelumnya titik-titik itu juga belum ada subjeknya karena itu keterangan tempat. Berarti kita butuh subjek sama predikat. Tapi teman-teman jangan langsung cari subjek predikat. Kenapa? Karena subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat dan sebelumnya itu tidak ada koma sama sekali, teman-teman. Maka teman-teman harus pastikan itu penanda inversi atau bukan, ya. Nah, ternyata on main Atlantic coastline itu kan kalau diartikan di garis pantai Atlantiknya Maine itu kan keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat, pindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka harus diinversi. Carikan ABCD yang predikat dulu baru subjek. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. Predikatnya adalah lies, itu verb yes. Subjeknya adalah the city of Portland. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo, sorry. Nah, kalau yang Bravo kenapa salah? Di situ tidak diinversi, teman-teman. Nggak bisa. Kita butuhnya yang inversi karena ada penanda inversi nomor 2 ya. Keterangan tempat pindah sebelumnya subjek. Dan nggak ada koma setelahnya. Kalau yang Charlie, itu ada predikat tapi tidak ada subjeknya. Karena around itu preposisi, teman-teman. Jadi nggak boleh kalimat tidak ada subjeknya gitu ya. Kalau yang delta, nah ini double penanda inversi. Di soal sudah ada keterangan tempat, jangan dimasukkan keterangan tempat lagi. Oke, jadi apalagi keterangan tempatnya sama. Yang satu jelas, yang satu tidak. Tapi intinya sama. Jadi di garis pantainya Atlantiknya Maine, di sana ada kan gak enak teman-teman. Jadi cukup satu aja ya. Nanti kalau diartikan di garis pantai Atlantiknya Maine ada kota Portland yang terkenal akan atau yang dikenal akan keanekaragaman hayati lautnya yang kaya dan industri perikanannya yang penting seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 5. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabnya dikirim di chat. Dan ada jawaban delta, delta dan saya lihat semuanya menjawab delta. Kita cek bersama. Di situ ada predikat place, subjeknya it. Ada conjunction but, kalau sebelumnya ada koma 1, berarti dia menandakan kalau menghubungkan 2 SP gitu ya. Nah, subjek predikat sebelumnya yang nggak ada. Nah, tapi teman-teman jangan langsung cari subjek predikat, karena sebelumnya subjek ada sesuatu di situ.
yaitu kata not only. Itu keterangan yang maknanya negatif. Nah, kalau ada keterangan yang maknanya negatif atau negative adverb, dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek predikat dibalik atau diinversi. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta, betul, teman-teman. Is dulu predikat baru subjeknya DNA replication. Nanti kalau dibaca, not only is DNA replication crucial for cell division, but it also plays a key role in the passing of genetic information. Tidak hanya replikasi DNA itu penting bagi pembelahan sel, tapi dia juga memainkan peran kunci dalam melanjutkan gitu ya informasi genetik seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Baik, ada jawaban alfa dan juga bravo. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikatnya dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada reduces. Oke, subjeknya adalah solar energy. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sebelumnya reduces, itu ada conjunction but, tapi tidak ada subjek setelahnya, nggak ada koma sebelumnya. Nah, berarti but ini bukan menghubungkan dua SP, tapi dia menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Nah, yang dihubungkan setelahnya itu ada verb SES, teman-teman. Berarti sebelumnya tadi itu harusnya juga ada verb SES, tapi nggak ada. Nah, berarti di sini kita hanya membutuhkan verb SES aja. Gitu ya. Nah, yang alfa kenapa salah? Yang alfa itu ada subjek lagi, teman-teman. Jadi yang bikin salah adalah, sorry, it-nya. Oke, nanti jadi predikatnya, maksudnya subjeknya double. Nggak ada conjunction, tidak bisa. Gitu ya. Nah, not only itu hanya menandakan inversi, teman-teman, ketika dia dipindah sebelumnya subjek saja. Kalau tempatnya dia di tengah kalimat atau di setelahnya subjek seperti ini, maka subjek tidak keberatan alias tidak perlu ada inversi. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Kebetulan kepencet juga ya, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, subjeknya double nanti ya. Kita tidak menemukan conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalau yang delta, nah, kalau kita mau masukkan CSP sebenarnya tidak masalah. Kenapa saya bilang sebenarnya? Karena ini belum lengkap, teman-teman. Ini harus dilengkapi dulu supaya kalimatnya lengkap. Mau kalau ditambahkan CSP lagi, itu boleh. Atau kalau kita masukkan yang delta, kita tetap kehilangan verb SES untuk yang dihubungkan sama reduces seperti itu. Silakan Miss Ri, ada yang ingin ditanyakan Miss? Silakan Miss. Halo. Kak, berarti but bisa jadi conjunction verb yang setara. Jawabannya bisa, teman-teman. Karena fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua SP ya. Bedanya dengan conjunction selain fanboys. Maksudnya dengan conjunction yang lain. Kenapa fanboys itu dibedakan dari conjunction yang lain? Karena dia tidak selalu menghubungkan dua SP. Kadang menghubungkan S saja. Contohnya, ayah saya dan ibu saya menyukai apel misalnya. Nah, itu kan subjeknya yang dua, predikatnya cuma satu. Makanya yang dihubungkan dengan N tadi itu cuma dua subjek. Misalkan menghubungkan dua objek, bisa contohnya saya suka apel dan mangga, gitu ya. Misalkan menghubungkan dua kata sifat, contohnya saya sehat dan bahagia misalnya. Nah, itu kan dua kata sifat dan seterusnya, teman-teman. Not only di tengah tidak perlu inversi, ya tidak perlu, teman-teman. Sebentar, tadi saya kayaknya buka kamus ya. Sebentar, teman-teman. Sebentar. Oke. Saya bukakan kamus dulu ya.
Jadi not only itu, kalau tempatnya di tengah kalimat tidak ada inversi, teman. Contohnya ini, ya. Shakespeare was not only a writer but also an actor. Ini kalau kita analisa subjek predikatnya, subjeknya adalah Shakespeare ini nama orang ya. Predikatnya adalah was. Nah, kenapa tidak diinversi? Karena not only-nya bukan di sebelumnya. Subjek not only ini hanya menjadi penanda inversi ketika but also itu nanti menghubungkan dua subjek dua predikat ya. Dan not only ini diletakkan di sebelumnya subjek. Contohnya contoh bawahnya, teman-teman. Nah, bawahnya itu ada contoh lagi ya. Not only do, kalau teman-teman lihat di setelah kata not only itu bukan langsung subjek tapi ada auxiliary dulu do, baru subjeknya yaitu the nurses. Setelahnya subjek ada verb yang digandeng sama auxiliary yaitu want. Nah, kenapa diinversi? Karena not only-nya letaknya di awal kalimat atau di sebelumnya subjek. Seperti itu. Nah, kenapa alasan kalau not only-nya di tengah tidak perlu diinversi? Karena kita tidak butuh subjek lagi. Inversi itu adalah susunan subjek predikat yang dibalik. Sedangkan di sini kita tidak perlu subjek lagi. Jadi kalau kita masukkan inversi di sini, subjeknya double seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan ada jawaban Alpha, Bravo, dan juga Charlie. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ kita tidak menemukan kata kerja sama sekali yang bisa jadi predikat, teman-teman. Bahkan nggak ada kata kerja sama sekali di situ ya, kecuali noun itu verb 3. Nggak bisa jadi predikat. Nah, berarti di sini kita butuh predikat. Nah, sebelumnya predikat juga belum ada subjek, jadi kita juga butuh subjek. Nah, tapi subjek kok diletakkan di sebelumnya, oh sorry, di tengah-tengah kalimat dan sebelumnya ternyata ada there. Teman masih ingat di penanda inversi nomor satu, kalau ada there pindah di sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi. Jadi di situ kita butuh predikat, subjeknya itu di setelah titik-titik, teman-teman, yaitu over 7,000 known rare diseases. Gitu ya. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. A, B, C, D yang bisa jadi predikat hanyalah alpha dan juga bravo. Charlie nggak bisa ya, teman-teman, karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. To verb 1 tidak bisa jadi predikat. Nah, bedanya alpha sama bravo apa? Alpha is itu dipakai ketika subjeknya tunggal atau satu, teman-teman. Atau yang nggak bisa dihitung juga boleh. Nah, tapi kalau predikat, sorry, kalau are itu dipakai ketika subjeknya jama atau lebih dari satu. Nah, untuk mengetahui butuhnya is atau are ya kita lihat aja subjeknya tunggal atau jama. Nah, di situ subjeknya adalah over 7,000 known rare diseases. Kalau diartikan lebih dari 7.000 penyakit yang, oh sorry, penyakit langka yang sudah diketahui. Otomatis lebih dari satu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang bravo, bukan yang alpha. Seperti itu. Nanti kalau dibaca, there are over 7,000 known rare diseases worldwide. Ada lebih dari 7.000 penyakit-penyakit langka yang diketahui di seluruh dunia. Seperti itu. Next, teman-teman. Number 8, you have 30 seconds, time's yours.
Oke, waktunya habis teman-teman. Dan ada jawaban Charlie dan juga Delta. Kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikat dulu kalau ditarik dari depan ke... Nah, sebenarnya tidak perlu kita tarik dari depan ke belakang ya. Kalau teman-teman menemukan ada titik-titik, setelahnya ada conjunction when, maka setelahnya sudah fix. Tidak boleh diinversi. Cari yang subjek dulu baru predikat ya teman-teman. Ini nggak bisa diklik. Nah, subjek dulu baru predikat. Gitu ya. Nah, cari ABCD yang subjek dulu baru predikat. Alpha nggak bisa, Charlie nggak bisa ya, teman-teman. Karena itu inversi, kita tidak butuh yang inversi. Kita butuhnya yang urut. Karena ada conjunction sebelumnya. Nah, jadi jawabannya entah itu yang alpha, ya, entah itu yang delta. Nah, petunjuk teman-teman menjawab di sini adalah di setelah titik-titik ada and. And itu harus menghubungkan dua yang sama di bagian kalimat yang sama. Nah, karena setelahnya ada verb 3, maka sebelumnya and di dalam predikat juga harus ada verb 3, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta ya, bukan yang bravo, karena yang bravo heated-nya itu kejauhan. Apalagi heated di sini dia sebagai verb 3 yang menjelaskan kata benda liquid, sedangkan boil di sini verb 3 sebagai predikat. Maksudnya harus ada auxiliary-nya gitu, is. Nah, tapi ini nggak ada, teman-teman, nggak bisa jadi ya. Fix berarti jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, when a liquid is heated and boiled, vaporization occurs, converting the liquid into a gaseous state. Kalau diartikan, ketika sejenis cairan itu dipanaskan dan direbus, vaporisasi terjadi yang merubah cairan tersebut menjadi wujud gas. Kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 9, teman-teman. Silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Nah, memang ini agak agak ini ya, agak rumit, teman-teman, karena ada pengecoh. Di soal itu ada pengecoh, gitu ya. Nah, tapi ada jawaban Charlie, Alpha, Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ kita belum menemukan predikat, ya kan? Sebelumnya titik-titik itu tidak ada subjek juga. Oke, berarti kita butuh subjek predikat. Tapi teman-teman jangan langsung cari subjek predikat ya. Kenapa? Karena subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat, ini tidak wajar. Apalagi sebelumnya kok nggak ada koma sama sekali. Ini tidak wajar. Maka teman-teman harus cek dulu sebelumnya ada apa. Nah, ternyata sebelum titik-titik itu ada kata in the eastern part of Texas. Di bagian timur Texas itu kan keterangan tempat, teman-teman. Kalau ada keterangan tempat pindah di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, itu menjadi penanda inversi nomor 2. Gitu ya. Nah, otomatis kita inversi, cari predikat dulu baru subjek. Nah, teman-teman, di sini yang bikin rumit adalah predikatnya itu berupa auxiliary verb. Nah, secara aturan, auxiliary verb itu diletakkan auxiliary-nya di sebelumnya subjek, ya kan? Kemudian verbnya disetelahkan subjek. Nah, tapi masalahnya, teman-teman, di setelahnya titik-titik itu ada fanboys and, yang mana dia harus menghubungkan dua yang sama. Nah, kalau ini subjek, maka di sini harusnya juga subjek. Gitu ya. Nah, harusnya verbnya itu diletakkan di sini. Seperti itu. Ya, tapi di situ tidak ada verbnya diletakkan di situ, teman-teman. Jadi, cara mengerjakannya adalah teman-teman lihat bentuk kata kerjanya. Nah, bentuk kata kerja yang alpha itu adalah are finding. Pertanyaan saya ke teman-teman, are finding itu aktif atau pasif, teman-teman? Aktif ya. Nah, sedangkan find ini butuh objek. Nah, pertanyaan saya kedua adalah, fast find forest ini subjek atau objek berarti kalau ini aktif, teman-teman? Ya, dia adalah objek. Jadi nanti kita tidak punya subjek, teman-teman. Oke, jadi yang setelahnya n ini otomatis juga objek karena n itu harus menghubungkan dua yang sama.
Kalau ini objek, ya ini objek. Nah, kalau ini objek, yang mana subjeknya? Tidak ada. Artinya alpha nggak bisa, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang Bravo, found vast pine forest, itu subjek dulu, baru predikat. Tidak bisa ya. Kita butuhnya yang diinversi, karena ada penanda inversi nomor 2, yaitu adverb of place, yang dipindah sebelumnya subjek, tidak ada koma setelahnya. Tadi sepertinya ada yang bertanya, Mister, kalau setelah kata Texas ada koma, berarti tidak perlu diinversi ya? Betul. Kalau di sini ada komanya, jangan diinversi, teman-teman. Oke. Nah, ini karena diinversi itu karena subjeknya ngambek. Dia nggak dibatasi, dia kayak nggak mau ketemu langsung sama keterangan tempat ini, gitu ya. Kemudian kalau yang Charlie, di situ ada are found, subjeknya adalah West Pine Forest. Sebenarnya yang Charlie ini adalah aturan dasar penginversi. Kenapa saya bilang sebenarnya? Karena di soal ada and, teman-teman. Harus menghubungkan dua yang sama. Kalau ini sudah selesai kalimatnya, nah ini posisinya sebagai apa? Tidak jelas. Ya kan? Nah, otomatis kita tidak bisa menjawab yang Charlie. Cuman gara-gara ada tambahan-tambahan ini, teman-teman. Kalau nggak ada tambahan-tambahan ini, jawabannya Charlie betul. Ya, tapi karena ada halo tes tes teman-teman, suara saya sudah kembali. Halo, sudah ya, terima kasih. Mohon maaf ada kendala koneksi ya tadi teman-teman. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi yang Charlie itu tidak bisa karena ada tambah-tambahan di setelahnya titik-titik, yaitu penghubung dua subjek. Nah, sedangkan di sini mau ditutup, jadi nggak bisa teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi ini kasusnya karena ada ini. Kalau misalkan nggak ada tambahan ini, jawabannya Charlie betul. Oke. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang delta ya, teman-teman. Kenapa kok delta benar? Karena are found, pertanyaan saya ke teman-teman, apakah dia aktif atau pasif? Pasif ya. Dan teman-teman masih ingat, pasif itu tidak boleh punya apa, teman-teman. Kalau sudah dipasifkan, tidak boleh dikasih apa? Betul, tidak boleh dikasih objek. Nah, berarti kata benda yang jatuh di setelah kata kerja pasif itu, dia adalah subjek. Ini inversi, teman-teman. Atau kalau teman-teman bingung, found-nya dihapus aja nggak apa-apa. Karena are found sama are saja itu artinya sama. Artinya sama-sama ada. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, in the eastern part of Texas are found vast pine forests and rolling hills. Kalau diartikan, di bagian timurnya Texas ditemukan, atau kalau found-nya dihilangkan nggak apa-apa, jadi are vast pine forest and rolling hills. Kalau diartikan, ada hutan-hutan pinus yang luas dan bukit-bukit yang menggulung-gulung gitu. Maksudnya bukit yang banyak seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang delta. Diingat-ingat, kalau kata kerjanya tidak boleh dikasih objek, kok ada kata bendanya itu bukan objek, itu adalah subjek. Seperti itu. Kecuali beberapa kata kerja yang memang boleh punya objek ketika dia dipasifkan. Nah, tapi kemarin kayaknya saya lupa mengirimkan di grup. Nanti saya kirimkan ya, teman-teman. Kata kerja apa aja yang ketika dipasifkan dia boleh punya objek. Tapi cuma sedikit kok. Nanti saya harap teman-teman tulis di buku catatannya, teman-teman. Ya. Terakhir nomor 10. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Nah, ini yang saya maksud ketika teman-teman sudah sering-sering ketemu dengan soal yang sejenis, lama-lama teman-teman akan hafal sendiri tanpa harus hafalan. Gitu ya. Makanya saya lebih senang menekankan pada latihan bahas daripada banyakin teori, gitu ya. Nah, jadi caranya sama, teman-teman, dicari predikat dulu. Di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, ya kan? Kemudian sebelumnya juga tidak ada subjek. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru dulu cari subjek predikat karena subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat, apalagi sebelumnya tidak ada komanya. Maka cek apa itu sebelumnya subjek. In the northern part of Nevada, di bagian utaranya Nevada.
otomatis ini keterangan tempat kalau dipindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya menjadi penanda inversi. Jadi kita carikan yang predikat dulu baru subjek. Sorry teman-teman, kepencet ya. Nah, predikat dulu baru subjek. Nah, teman-teman juga harus ingat di setelah titik-titik ada embel-embel N yang mana dia harus menghubungkan dua yang sama. Gitu ya. Di sini subjek, maka di sini juga harus subjek. Berarti predikatnya tidak boleh dipisah. Jadi harus dikumpulin di sini, teman-teman. Gitu ya. Yang alpha, are finding itu aktif dan dia butuh objek. Kata kerja yang aktif dan butuh objek, ada kata benda setelahnya, itu bukan subjek tapi objek. Ya, sedangkan kalau ini objek dihubungkan sama N, otomatis ini juga objek. Kita kehilangan subjek. Kalau yang Bravo are found itu pasif, pasif itu tidak boleh punya objek ya. Nah, berarti fast dessert di sini ini bukan objek tapi subjek. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie di situ ada are, auxiliary, verbnya adalah found, subjeknya fast dessert. Nah, ini secara aturan dasar inversi sebenarnya benar. Tapi yang Charlie ini tidak bisa jadi jawaban karena di setelah titik-titik ada fanboys N yang harus menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya subjek, sebelumnya juga harus subjek. Tidak boleh ditutup pakai predikat seperti ini. Nah, sebenarnya found ini kalau mau ditaruh di setelahnya subjek, harusnya di sini. Itu malah nggak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau cuman di sini, ini nggak bisa. Karena seolah-olah subjeknya cuman ini. Padahal ini juga subjek. Gitu, teman-teman. Karena ada N itu ya, yang menghubungkan dua yang sama. Nah, Charlie berarti nggak bisa. Kalau yang delta, found, fast, dessert, subjek, predikat tidak diinversi, tidak bisa, teman-teman. Jawabannya adalah yang Bravo, gitu ya. Nanti kalau dibaca, in the northern part of Nevada are found vast deserts and important mining sites. Di bagian utaranya Nevada, ditemukan gurun-gurun yang luas dan situs tambang yang penting atau yang besar seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang inversi ya, teman-teman. Pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek. Sambil saya absen, mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditulis dulu, teman-teman. Well, thank you so much. Sudah saya selesai saya absen, teman-teman. Sir, saat kapan kita harus lihat kalimat setelah conjunction, subjek masih bingung. Sir, saat kapan kita harus lihat kalimat setelah conjunction, subjek? Maksudnya gimana, Miss? Sir, saat kapan kita harus lihat kalimat setelah conjunction subjek? Atau boleh pakai ini aja, Miss? Boleh di-unmute di contohnya nomor 10. Oke. Oh, maksudnya conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Maksudnya gitu ya? Iya benar, Mister. Masih Oke. bingung di situ. Oke, di materi hari kedua, teman-teman ya, kita belajar conjunction itu fungsinya adalah menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi teman-teman harus ingat conjunction itu dibagi menjadi dua. Ya, ada conjunction fanboys, ada yang selain fanboys atau non-fanboys. Saya singkat NF ya, teman-teman. Nah, bedanya apa? Kenapa conjunction fanboys itu dibedakan dari conjunction yang lain? Bedanya adalah di penggunaannya. Oke, fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dia bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Nah, mungkin sebelum saya yang menjelaskan, mungkin teman-teman ada yang masih ingat penanda apa yang menunjukkan bahwa fanboys itu menghubungkan dua SP sama yang menghubungkan bagian kalimat yang sama aja. Masih ingat penandanya? Ya, betul, Miss Anissa. Yaitu tanda koma. Ya, kalau fanboys itu sebelumnya ada koma, maka fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tapi kalau sebelumnya nggak ada satu koma, berarti conjunction itu menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Gitu ya. Atau misalkan komanya lebih dari satu, misalnya komanya dua, berarti ada tiga bagian kalimat yang dihubungkan itu yang sama. Contoh teman-teman, kalau kita lihat di kamus, kita cari kata misalnya and gitu ya, yang paling sering. Nah, and itu adalah conjunction. Ketika dia menghubungkan dua bagian kalimat yang sama saja, contohnya
Contohnya adalah he is gone to get some fish and chips. Nah, he has gone di sini he-nya subjek, has gone itu adalah predikat gitu ya. Nah, kemudian di sini and-nya itu hanya menghubungkan dua kata benda yaitu chips sama fish sebagai objek dari kata get. Gitu ya, teman-teman. Jadi di situ hanya menghubungkan dua objek, nggak ada komanya. Nah, tapi kalau misalkan ada satu koma sebelumnya, kita cari teman-teman, and yang menghubungkan dua subjek, dua predikat itu sebelumnya biasanya ada komanya. Nah, ini sayangnya memang ini ya, teman-teman, mohon maaf, karena memang di kamus ini patokannya adalah di speaking. Jadi bahasa Inggris yang dipakai di speaking. Jadi penulisan itu kadang tidak sesuai dengan eh, written English. Padahal ini juga kamus baku gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini contoh aja ya, teman-teman. She didn't speak to anyone. Harusnya di sini ada komanya. Atau kita cari yang lain aja, teman-teman. Kita cari yet misalnya. Yet itu juga anggotanya fanboys ya. Kita cari yang dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, terus yang tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ini yet-nya yang artinya belum ya, yang dia keterangan teman-teman, bukan yang conjunction. Sebentar. Oh, dia memang yang keterangan, sorry. Kita cari yang conjunction, maaf teman-teman. Yet yang conjunction, ini yang bawah ya. Yet conjunction atau kata hubung. Nah, contohnya ini, ternyata ada. Ini bagus. Nah, they charge incredibly high prices, yet customers keep coming back for more. Nah, itu kalau teman-teman lihat, di situ sebelumnya yet ada komanya. Oke? Karena setelahnya yet itu ada subjek lagi, sorry, teman-teman, kepencet. Setelahnya yet itu ada subjek lagi, yaitu customers. Predikatnya adalah kata keep. Sorry, kata keep ini ya. Nah, sebelumnya yet juga ada subjek, yaitu they. Predikatnya adalah charge. Nah, sama kayak di bawah itu, teman-teman. The sun was shining, yet it was quite cold. Jadi kalau ada komanya, fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tapi kalau yet yang tidak ada komanya, contohnya ya ini, teman-teman. Tapi ini bukan kalimat ya. Kita cari yang kalimat utuh, sorry. Yang ada predikatnya. Adanya and yet, teman-teman. Tapi yet aja juga bisa. Contohnya yang ini tadi. Tapi ini bukan kalimat ya, teman-teman. Jadi a story that is strange yet true. Sebuah cerita yang aneh tapi nyata. Yet di situ menghubungkan dua kata sifat yaitu strange dan true. Seperti itu. Jadi yang membedakan fanboys itu yang menghubungkan dua subjek dua predikat adalah salah satunya koma. Salah duanya ya kita lihat setelahnya ada subjek predikat atau tidak. Seperti itu, Miss. Atau nanti bisa mereview materi hari kedua ya. Karena itu sudah kita bahas di hari kedua. Mister, saya mau tanya di luar materi, apa bedanya kamus Longman, Oxford, sama Cambridge? Sama aja, teman. Kalau sekarang ya. Kalau dulu memang ada bedanya. Di bawah tahun 2016 kalau nggak salah itu bedanya adalah di fonetik atau pembacaan. Nah, tapi kalau sekarang udah disamakan, maksudnya sekarang itu setiap kamus Cambridge, Oxford, Longman itu mereka menuliskan bacaan Amerika sama bacaan Britishnya, gitu ya. Nah, mungkin bedanya hanya pembuatnya saja. Longman itu yang bikin Amerika, Oxford itu Inggris atau British, Cambridge itu juga British. Sorry, Cambridge itu British atau Amerika ya, teman-teman? Kayaknya Inggris, teman-teman. Sebentar, saya cek dulu. Cambridge University. Cambridge. Sambil saya cari, sambil kalau teman, Sir ada untuk latihan di modul skill berapa untuk aktif pasif dan materi sekarang. Nah, karena saya sudah lama nggak pakai modul, saya lupa ya teman-teman. Tapi nanti mungkin teman-teman bisa, nanti saya cek, bisa japri saya, nanti saya kirimkan, saya carikan di buku.
UK. Oh, Cambridge itu Inggris, teman-teman. Dia UK, United Kingdom. Jadi bedanya hanya di situ, tapi sekarang mereka sudah menyatukan. Jadi mereka kalau mau bikin sesuatu yang baru itu saling berkoordinasi. Jadi bisa dibilang sekarang nggak ada bedanya. Jadi teman-teman mau pakai Longman boleh, Oxford boleh, Cambridge boleh. Tapi saya sarankan yang resmi ya, bukan yang urban. Karena kalau urban itu perubahannya itu semua orang bisa nulis, teman-teman. Dan kadang tidak dikoreksi, maksudnya tidak dikonfirmasi kebenaran benar atau salahnya. Seperti itu. Jadi saya sarankan pakai yang baku, yang atau yang saya kirimkan ke teman-teman itu linknya. Seperti itu. Modulnya yang mana ya? Eh, mungkin yang baru gabung atau yang gabungnya telat, mungkin saya kirimkan lagi ya, nanti saya up teman-teman. Atau kalau saya lupa nanti boleh japri. Tapi modulnya itu tidak saya pakai teman-teman. Jadi daripada teman-teman yang misalkan belum dapat modul, saran saya mending gak usah. Nanti di akhir kalau teman-teman mau pengen dapat modulnya nggak apa-apa. Karena saya pengen teman-teman fokus dengan yang saya sampaikan. Ada alasan kenapa saya nggak pakai modul, teman-teman. Jadi buat informasi buat teman-teman, setiap bulan saya tes TOEFL, kadang 2 kali, kadang 3 kali, bahkan kadang 4 kali, teman-teman. Gitu ya. Nah, saya tahu perkembangan TOEFL yang asli dengan yang di buku. Nah, kadang yang ditulis di buku itu tidak sesuai dengan yang beneran diteskan. Terutama yang sekarang ya, teman-teman, karena TOEFL itu setiap tahunnya itu beda. Contohnya 2023 kemarin, itu listeningnya soalnya tidak ditulis. Nah, di tahun 2024 sekarang ini, ketika teman-teman tes TOEFL yang asli dari ITS, apalagi ngambil yang online, soalnya sekarang dicantumkan, teman-teman. Jadi lebih mudah. Gitu ya. Jadi memang ada perkembangan-perkembangan dan structure itu ternyata lebih concise, lebih sedikit materinya daripada di buku. Seperti itu, teman-teman. Halo, tes tes, suara saya terdengar, teman-teman? Halo, cek cek. Terdengar ya? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Tidak ada ya, teman-teman. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, monggo, japri aja ya. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.